Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul bentuk ulang dan gabungan kata. Nama anggota kelompok sendiri adalah saya, Muhammad Erlangga, dengan NIM F12121032, Afif Nizar Alwi dengan NIM F12121030, Anissa Salsabila Rantesigi dengan NIM F12121024, Agnes Natalia dengan NIM F12121026, dan Cindy Wulansari dengan NIM F12121028. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Salsabila. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi pertama yaitu apa itu bentuk kata ulang. Bentuk ulang adalah bentuk kata yang mengalami perulangan, seperti sia-sia atau laba-laba. Kata ulang juga merupakan kata yang mengalami pengulangan. Pengulangan yang biasa terjadi dalam bentuk asli maupun dengan adanya pengubahan suku kata dan imbuhan, yang kemudian membentuk atau merubah makna kata sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes Natalia. Kepada Agnes Natalia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan bentuknya, kata ulang dibagi menjadi bilangga atau kata ulang penuh, contohnya rumah-rumah, bunga-bunga, buku-buku. Di purwa, kata ulang sebagian atau suku awal, contohnya lelaki, tetangga, dan leluhur. Di lingga saling suara atau kata ulang berubah bunyi, contohnya bolak-balik, mondar-mandir, dan coret-coret. Dwiwasana atau kata ulang bagian belakang, contohnya pertama-tama, sekali-kali, dan berulang-ulang. Trilingga atau kata ulang 3 kali variasi, contohnya dak-dik-duk, cas-cis-cus, dan dar-der-dor. Kata ulang berimbuhan dibagi menjadi 2. Kata ulang progresif, contohnya pukul-pukulan, tarik-tarikan. Kata ulang regresif, contohnya pukul-memukul, tarik-menarik. Dan kata ulang semu atau keseluruhan dan tidak bisa dipisahkan, contohnya kupu-kupu, pura-pura, dan laba-laba. Sekian saya kasih kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Cindy Wulansari. Kepada Saudari Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ada kata ulang kemudian menghasilkan atau merubah makna kata, yaitu ada kata ulang bermakna mirip atau sama, contohnya kemerah-merahan, kebapak-bapakan. Kemudian kata ulang bermakna saling, contohnya tukar-menukar, tolong-menolong. Kemudian kata ulang bermakna intensitas atau tingkatan, contohnya bertahun-tahun jalan-jalan. Kemudian kata ulang bermakna bilangan, contohnya 2211. Kata ulang bermakna jamak atau beragam, contohnya buah-buahan, mobil-mobil. Kata ulang bermakna keadaan atau situasi, contohnya hidup-hidup, pendek-pendek. Kata ulang bermakna tindakan, contohnya terus-menerus, lagi-lagi. Kata ulang bermakna kegiatan, contohnya jahit-menjahit, masak-memasak. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy. Setelah itu kita akan memasuki materi yang berjudul apa itu gabungan kata yang akan dijelaskan oleh Saudara Afif Nizar. Kepada Saudara Afif dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang gabungan kata. Kata gabungan atau gabungan kata merupakan kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Berdasarkan pengertian secara umum, kata gabungan adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur di dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gabungan kata dapat membentuk kata
Seperti yang sudah dijelaskan di pengertian di atas, unsur kata gabungan yang pertama adalah gabungan kata dapat membentuk kata. Artinya, kata gabungan tersebut terdiri atas gabungan antar kata bentuk terikat dengan kata dasar. Contohnya, ekstra yang ditambah dengan kata kurikuler menjadi ekstrakurikuler, dan pasca ditambah kata sarjana menjadi kata pasca sarjana. Berikutnya, gabungan kata yang membentuk kata majemuk. Unsur kata gabungan yang kedua adalah gabungan kata yang membentuk kata majemuk. Artinya gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contoh katanya itu seperti rumah sakit, buku tulis, tepuk tangan, meja makan, anak emas, dan lainnya. Yang terakhir adalah gabungan kata yang membentuk frasa. Unsur kata gabungan yang terakhir adalah gabungan dua atau lebih kata yang memiliki sifat tidak predikatif. Contohnya rambut panjang, rumah luas, gunung tinggi, dan taman kotor. Setelah itu, ada beberapa tata cara penulisan kata gabungan. Yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Salsabila. Kepada Anissa dipersilakan. Mic-nya, Mbak. Yang pertama itu ada gabungan kata yang terdiri dari kata majemuk atau istilah khusus harus dipisah. Contohnya adalah meja belajar itu sengaja ditaruh di sudut ruangan dengan tujuan agar ruangan tersebut terlihat semakin luas. Gabungan kata yang berupa kata majemuk adalah meja belajar. Contoh yang kedua ada pasangan itu akhirnya melangsungkan nikah siri. Gabungan kata yang berupa istilah khusus yaitu adalah nikah siri. Setelah itu, contoh kedua akan dipersilakan. Selanjutnya ada gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi wajib ditulis dengan tanda penghubung. Ada keluarga bapak saya sudah tiba di rumah nenek sejak 2 hari yang lalu. Gabungan kata yang dipisahkan yakni keluarga bapak saya artinya keluarga dari bapak saya. Anak istri laki-laki itu sengaja menunggu kedatangannya sejak beberapa waktu yang lalu. Gabungan kata yang dipisahkan yakni anak istri laki-laki itu artinya anak dan istri dari laki-laki itu. Baik, terima kasih kepada Cindy. Contoh ketiga akan dibacakan oleh Saudari Agnes Natalia. Kepada Saudari Agnes dipersilakan. Baik, yang ketiga gabungan kata ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan pada awal atau akhir kata. Contohnya, kepala desa sudah datang tadi pagi dan diminta segera tanda tangani laporan akhir tahunan yang sudah menumpuk. Gabungan kata yang salah satunya berimbuhan akhiran tanda tangani dengan imbuhan di akhir yaitu i dan kata gabung tanda tangan. Dan yang contoh kedua, kami sekeluarga berterima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan di acara pernikahan anak kami. Gabungan kata yang salah satunya berimbuhan awalan berterima kasih dengan imbuhan di awal ber dan kata gabung terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Agnes. Selanjutnya, contoh keempat dan 5 akan dibacakan oleh Saudara Afif. Kepada Saudara Afif, dipersilakan. Baik, yang berikutnya adalah gabungan kata ditulis secara serangkai jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan sekaligus akhiran atau konfiks. Contohnya adalah semua yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan di meja hijau. Gabungan kata yang berimbuhan awalan dan akhiran yakni dipertanggungjawabkan dengan imbuhan di dan kan dengan kata gabung tanggung jawab. Contoh lainnya adalah poin yang telah diungkapkan hari ini harus digarisbawahi dan tidak boleh dianggar lagi.
Kata gabung yang berimbuhan awalan dan akhiran adalah digarisbawahi dengan imbuhan di dan i dengan kata gabung garis bawah. Yang terakhir adalah gabungan kata yang sudah padu, mesti ditulis secara serangkai. Contohnya adalah negara adikuasa tersebut sudah kembali meminta masyarakatnya untuk membayar denda karena telah melanggar ketentuan. Kata gabungan yang padu adalah adikuasa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Jadi itu saja dari kami kelompok 4. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oke, masih berhenti Jo.